Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putar Gede nomor 1, ikut mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Afian Utomo yang merasakan penderitaan, kepedihan, kesedihan bukan saja dialami oleh keluarga inti, namun yang merasakan duka dirasakan oleh handetolan sanak saudara dan famili. Ini dibuktikan handetolan saudara dan famili relasi mengirim duka, mengirim karangan-karangan bunga yang bertuliskan ikut berduka cita. Ini artinya banyak sekali yang telah mengenal beliau secara langsung maupun tidak langsung, merasakan kepedihan, penderitaan, kesedihan karena meninggalnya almarhum. Kita lihat bunga-bunga di sekitar peti jenazah, bukan sekedar ikut berduka cita, ikut bela sungkawa dengan diwakili bunga, namun bagi umat Buddha yang mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha, bunga mempunyai makna yang mendalam dalam kehidupan ini. Bunga yang segar, yang asli, diberi makna ketidakkekalan, ketidakabadian, mengingatkan dan menyadarkan kepada kita semua, juga almarhum dan keluarga yang ditinggalkan, dan kita yang melihat bunga-bunga ini bukan sekedar keindahan, ya, kerapian maupun kedamaian, namun juga di situ ada pesan-pesan moral, yaitu ketidakkekalan, ketidakabadian. Kita amati bunga hari ini segar, besok atau besoknya sudah layu, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang dijalani almarhum dan juga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Di dalam agama Buddha sering dikatakan menggunakan bahasa Pali, Sabbi sangkara anicca atau anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Orang-orang yang kita cintai kita cenderung untuk melekati. Kita mengatakan tidak boleh berpisah, tidak boleh berubah orang-orang yang kita cintai. Namun hukum alam berbeda dengan kemauan kita. Hukum alam mengikuti proses alami dan kudrati. Almarhum tanpa kecuali harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Beliau pernah lahir, berkembang, dan diakhiri kehidupannya dengan kematian. Bagi mereka yang melawan hukum ketidakkekalan itu akan menderita karena perpisahan, karena tidak bisa menerima hukum itu. Namun bagi mereka yang bisa menerima ketidakkekalan, ketidakabadian segala sesuatu yang terbentuk, baik yang dicintai maupun yang tidak kecintai, akan membentuk kondisi yang wajar dan sudah semestinya dan kudrati dan alami. Maka saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, sekalipun almarhum meninggal secara mendadak, namun almarhum pun harus tunduk dan ikut hukum alami, yaitu ketidakkekalan. Tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan kepergian almarhum di alam sana. Kita bersama-sama dari kemarin sampai besok, bahkan peringatan-peringatan, memohon berkah pelindungan dan bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap umat beragama. Hidup sejahtera, bahagia, panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga almarhum demikian sepeninggal ini segera menikmati alam bahagia, alam surga, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain.
Di samping kita dukung dengan doa dan mohon bimbingan Buddha Amitabha, di sebelah peti jenazah dapat kita lihat secara tradisi disiapkan rumah-rumahan. Rumah-rumahan itu sebagai simbol juga sebuah doa dan harapan keluarga yang hidup kepada almarhum. Sepeninggal almarhum di alam sana, alam surga, almarhum bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana bisa menempati rumah yang megah dan mewah seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada sebuah cerita di kalangan umat Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana itu bisa pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni. Kemudian karena penasaran, Biku Moggallana turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di surga melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah yang kosong dan mewah itu adalah milik seseorang yang bernama Nandiya. Sekalipun dia belum meninggal, karena kebajikannya menciptakan rumah megah dan mewah di alam surga. Kita pun juga berharap kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh almarhum mendukung untuk telahnya di alam surga dan menempatkan rumah megah dan mewah seperti gambaran rumah ini. Saya yakin kalau almarhum benar-benar bisa telah di alam surga bahagia dan menempati rumah megah dan mewah seperti ini, keluarga tidak perlu mencemaskan lagi, bahkan bangga, karena almarhum sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Mau bepergian, mau kemanapun, itu sudah tersedia dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang beliau kumpulkan semasa hidupnya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan beberapa hari ini kita dukung dengan doa. Sang Buddha mengatakan hadiah terbesar yang bisa diberikan yang hidup kepada yang meninggal adalah pelimpahan jasa. Semoga dalam beberapa hari ini keluarga secara maksimal melakukan kebajikan-kebajikan atas nama beliau, sehingga mengkondisikan arwah beliau untuk segera menikmati alam surga. Dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Semoga melalui penyadaran bahwa kematian bukan saja dialami oleh keluargaku, oleh suamiku, akan menyadarkan dan bisa menerima hukum kesunyataan. Siapapun yang pernah hidup pasti akan mengalami kematian. Sadu, sadu, sadu.